Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham, di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin ya, 30 Agustus 2021, hari yang mantap untuk IHSG, serius mantap. Tadi seharian IHSG sempat gagal breakout ya sampai 6115, tapi tadi sesi 2 saya tidur, tiba-tiba ini mau bikin konten kok udah close-nya di 6144. Cakep. Ini nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin melanjutkan untuk yang masalah grup kemarin dulu, grup cuan-cuan saham ya. Buat teman-teman yang udah daftar, santai aja. Tinggal yang daftarnya udah berhasil ya, udah daftar dan udah ngisi Google Form, semua udah beres, tinggal ditunggu aja. Nanti email invitasi ke grup Telegram akan dikirimkan ke email masing-masing paling lambat besok tanggal 31, paling lambat besok. Jadi tinggal ditunggu aja, nanti bakalan ada di inbox masing-masing. Dan buat teman-teman yang masih mau daftar, karena sepertinya bakal saya close nanti malam sekitar jam 9 untuk pendaftarannya, karena sudah cukup banyak juga yang masuk grup. Dan biar efektif ya, takutnya nanti udah kita invite masuknya tanggal berapa gitu kan juga gak enak juga. Jadi rencana mau saya close untuk pendaftarannya untuk yang bulan September ini sekitar jam 9 malam nanti. Jadi buat teman-teman yang masih ingin daftar ke grup cuan-cuan saham, silahkan bisa tinggal lihat video yang ini ya, ulasan IHSG plus grup Telegram cuan-cuan saham. Jadi teman-teman buka profil YouTube-nya cuan-cuan saham, lalu masuk ke video ini. Nah, silakan buat semuanya sudah saya jelaskan di sini. Semuanya sudah saya jelaskan di video ini. Video 16 menitan ini ya, itu tentang ketentuan grup sudah saya jelaskan. Dan untuk pendaftaran itu silakan klik link di sini. Link Google Form pendaftaran grup cuan-cuan saham. Teman-teman silakan klik di sini dan membaca peraturan membaca teknisnya, peraturan yang ada, terus tinggal ngisi Google Form-nya seperti itu. Ini bakal saya buka sampai nanti malam sekitar jam 9. Jadi buat yang masih ingin daftar segera silakan, tinggal tadi caranya buka grup channel cuan-cuan saham. Channel cuan-cuan saham, lalu masuk ke sini konten yang ini ya, ulasan IHSG plus grup Telegram cuan-cuan saham. Lalu bisa dengerin dulu YouTube-nya karena semua ketentuan, semuanya penjelasan tentang grup ada saya jelaskan di video ini. Lalu daftarnya di deskripsi dan silahkan klik Google Doc di sini. Seperti itu. Untuk kalau mau yang daftar sampai nanti jam 9 malam. Buat yang ada kendala dalam pendaftaran, entah tidak bisa daftar udah transfer tapi nggak bisa daftar Google Form dan lain sebagainya atau gimana, kalau butuh kontak person bisa menggunakan DM Instagram cuan-cuan saham. Jadi di Instagram @cuan-cuan saham, nanti teman-teman silahkan DM aja. Buat yang ada masalah tentang pendaftaran bisa DM ke sana, nanti akan saya bantu di sana. Seperti itu. Oke. Jadi buat yang masih pada mau daftar, teman-teman silahkan karena nanti akan saya tutup jam 9 malam ini. Sudah cukup banyak karena saya juga sudah bakal menyiapkan untuk besok berjalan. Masuk ke IHSG, sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih donasi, tip atau support untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link deskripsi, itu nanti klik link Sosiabase ya, Sosiabase teman-teman bisa kirim donasi, support atau pesan pribadi untuk saya, seperti itu. Terus buat ada ya teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Nanti insyaallah setiap pertanyaan kalau saya sudah ada waktu pasti akan saya balas. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Walaupun grupnya udah ada, tapi saya tetap bakalan bikin konten tiap hari. Jadi santai aja. Senin sampai Jumat itu analisa pasar harian, lalu Sabtu Minggu konten spesial seperti itu. Nah, langsung aja kita akan masuk ke IHSG. Kita ke transaksinya dulu. Transaksi hari ini 11 triliun. Tidak terlalu besar ya, masih besar di atas 10 triliun tapi tidak terlalu besar karena biasanya sekitar range 13-an lah, 13, 12,
15 seperti itu, dan hari ini 11 triliun, tapi cukup bagus. Dengan pergerakan asing, wah cakep sekali ini. Asing net buy 567,37 miliar. Ini setelah kemarin kita market dikasih ketidakpastian ya di hari Kamis, akhirnya hari ini rebound. Jadi untuk analisa kemarin kita masuk ke yang rebound. Dan hampir seluruh bursa di dunia hijau semua. Dari bursa regional sampai bursa asing merespon hal kemarin ya, akhirnya semua pada hijau. IHSG pun naiknya mantap juga sampai 1,71%. Dengan saham yang dibeli asing, sebentar, ini agak nge-lag ini. Dengan saham yang dibeli asing ada Astra 69,1 miliar, Bank BRI 68,1 miliar, INKP 64,7 miliar, Telkom 59,1 miliar, ICBP 54,5 miliar, United Tractor 38,1 miliar, Bukalapak 27,3 miliar, dan Bank Mandiri 25,6 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing hari ini ada, dikit tumben ini. Alfamart 25,9 miliar, RANC 17,9 miliar, IPTV 11,8 miliar, HIL 6,4 miliar, ERA 3,1 miliar, Pakuwon 160 juta, dan BBTN 88,8 miliar. Sedikit ya yang di net sell asing hari ini, banyak yang di net buy, cukup menarik. Langsung aja kita masuk ke technical IHSG. Terakhir kemarin ya, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, kebetulan saya bikin konten IHSG dan membahas kemarin itu adalah harga termurah karena dimanapun dia ketemu supportnya. Mau ada support klasik di kotak warna pink ini di area 60-30, terus juga dekat support trendline, terus juga setelah itu dekat dengan support moving average juga nih ya. Kemarin kena MA 200, kena MA 150 juga, dan ya itu benar-benar di titik nadir. Artinya kalau misalkan tidak berhasil rebound, itu bakal turun dalam banget, seperti itu. Dan bagusnya hari ini rebound, saya kira cuma sampai 6115 sampai 6130 doang. Karena itu tadi sesi 1 saya mantau market, tapi sesi 2 jam berapa ya? Jam 2an saya tidur. Itu saya terakhir lihat IHSG ada di 6115. Saya udah siap-siap bikin konten. Ini besok teman-teman siap-siap ya, karena bisa koreksi juga kalau nggak berhasil breakout. Tapi ternyata ketika bangun, saya lihat IHSG posisinya udah closing di 6144. Jadi bagus sekali closing hari ini IHSG. Dan untuk sekarang 6130 sampai 6115 akan menjadi support. Besok bakal kita tes. Kalau misalkan dia berhasil bertahan di atas 6115 aja lah gitu, itu ada potensi IHSG untuk kembali ke 6250 lagi. Seperti itu. Karena di sini juga kalau teman-teman lihat ada cup handle juga ya. Ini cup, lalu ini ada handle, dan dia sudah breakout. Tinggal dan target dari cup handle-nya ada di sekitar sini. Nah, sekitar sini sampai 6325. Nanti kita lihat aja apakah dia bisa berjalan seperti itu. Cuman terlepas dari itu semua, posisi closing saat ini sudah di atas 6115 dan 6130, which is itu bagus. Karena sebelumnya adalah resisten kuat dan sekarang sudah menjadi support kuat. Yang kurang oke adalah belum di retest aja. Mungkin Selasa besok kita bakal uji apakah 6115 sampai 6130 sudah menjadi area support. Seperti itu. Nah, untuk sisi jeleknya nih ya, hari ini IHSG open gap lagi. Tadi pagi loncatnya open gap ya, openingnya. Kemarin closingnya di 6040, hari ini openingnya langsung di 6072. Jadi ada gap di sini sekitar 6040 sampai 6072, dan by kebiasaan IHSG 9 dari 10 gap tertutup, dan juga lebih bagus kalau tertutup. Mungkin ada potensi ke sini lagi, tapi kita nggak tahu kapan. Tuh perlu diingat juga kalau katanya ya, memang siklusnya juga bulan September itu bulannya galau. Jadi nanti kita lihat juga apakah bulan September ini bakalan masih berat untuk para swing trader. Seperti itu. Ini doang yang kurang bagusnya. Kalau misalkan tadi naiknya pelan-pelan tanpa gap, wah itu serius bagus sekali itu. Jadi karena bentuknya kayak gini, mungkin kita harus siap-siap kalau misalkan suatu saat IHSG nutup gap lagi ke 60-40 seperti itu. Cuman ya saya tarik ke belakang, misalkan kayak contoh ini ya, maksudnya ketika ada gap itu nggak pasti langsung tertutup juga kayak yang terjadi di sini. Kalau ini langsung ketutup ya. Yang terjadi di sini ini pada bulan 7 Januari IHSG open gap,
lalu dia naik dulu dan gapnya ditutup tanggal sekitar 25 Januari seperti itu. Artinya bisa juga terjadi kayak gitu. Entah nanti misalkan ya IHSG naik dulu ke atas sampai sini 6265 terus breakout cup handle naik sampai 6500 terus habis itu nanti taper-taperan lagi terus nutup gap dulu bisa juga seperti itu. Jadi tidak masalah, yang penting kita cukup waspada aja karena ya nggak bisa dipungkiri ada sebuah gap walaupun di intraday. Berkali-kali saya kayak ya ini gap intraday doang kok, gap intraday doang kok, tapi ternyata akhirnya ditutup juga. Jadi kalau menurut saya buat waspada aja. Mungkin ada view untuk nutup gap intraday ini. Tapi kalau misalkan nggak tutup pun juga ya udah nggak masalah karena ini common gap ya, gap biasa, nggak ditutup tidak apa-apa seperti itu. Dan bagus sekali, paling kuat IHSG reboundnya karena mungkin tertekannya juga paling kuat ya IHSG ini sekarang di 6144 ini. Kalau saya rasa kalau misalkan besok dia berhasil breakout sini sekitar 6165 ya, 6160-an sampai 6170-an. Kalau berhasil breakout ya IHSG bakal kesini lagi, kesini dulu lah downtrendnya ini. Nah mungkin area sini 6245, tapi kalau berhasil breakout tes terakhir high-nya di sekitar 6260 terus baru cup and handle seperti itu. Saya rasa mungkin akhir tahun dan nggak tahu juga sih kalau memang siklusnya September itu kurang bagus, tahun-tahun bisa backtest. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga nggak bagusnya udah Agustus ini ya. Agustus ini udah nggak bagus, September jadi bagus tahun ini, terus nanti Oktober baru nggak bagus lagi, baru setelah akhirnya video tracing, gitu bisa juga. Yang penting kita harus ada patokan technical analysis untuk analisanya kalau teman-teman yang swing trading seperti itu. Jadi untuk sekarang support IHSG ada di 6115 sampai 6130, tapi kalau misalkan masih jebol lagi ya dia bisa kesini lagi sekitar 6040 tuh bisa ke sana. Dan kalau saya sih pengennya ya sekalian tutup gap aja deh, tutup gap terus dah beli sampai akhir tahun kayak gitu. Tapernya kapan-kapan aja seperti itu. Tapi harus kita lihat nanti kira-kira bagaimana untuk IHSG ini seperti itu. Untuk IHSG langsung aja kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Astra Internasional yang hari naik 4,46% ya. Ini sangat besar untuk sekelas blue chip kalau saya bilang. Kalau ini saham-saham biasa second liner aja 4% tuh biasa ya, tapi ketika ini blue chip market cap besar naik sampai 4% tuh bagus sekali. Hari ini Astra naik 4%. Tadi low-nya 5.100, kemarin high-nya 5.100. Oke, gak ada gap, santai aja teman-teman. Astra naik 4,46% dan closing di 5275, pas kena downtrend channelnya dia. Jadi belum breakout ya Astra ini, walaupun dia udah naik kuat ya. Ini downtrend channel ketika dia downtrend. Dia naik dan pas berhenti di area downtrend channelnya. Setelah itu juga dekat sama area resisten klasik di sini ya, high-nya ini 5.300-an sekitar sini. Dia kan 5275, resisten klasiknya 5.300. Kalau misalkan bisa breakout, cakep Astra ini. Entah dia mau cup handle bisa, mau bullish flag pun juga bisa. Dan target kenaikan dari Astra ini ada di sini, sekitar 5.700. Kalau misalkan 5.300-nya breakout seperti itu. Jadi kalau misalkan dia breakout 5.300, saya rasa ada arah ke sekitar 5.700. Ini pas kena resisten juga di sini pada tanggal sekitar bulan April kemarin ya. Dan mungkin nanti dia bisa bikin inverted cup handle, inverted and shoulder, ini shoulder kiri, ini headnya, ini calon shoulder kanan. Jadi mungkin nanti view-nya kayak gini ya. Kalau misalkan IHSG memang mau koreksi lagi, pasti bentuk-bentuknya kayak gini. Nah, misalkan kayak gini. Ini kan nanti dia sampai 5.700 ya. Ini shoulder kiri, ini nanti dia sampai 5.700. Ini head. Nah, lalu dari 5.700 dia turun lagi ke sekitar sini 5.000 dan bikin shoulder kanan. Lalu akhirnya breakout dan berhasil naik. Ini bisa terjadi. Artinya apa? Kalau misalkan sekarang punya barang Astra dan niatnya adalah untuk yang penting cuan bungkus atau take profit gitu, saya rasa bisa mulai siap-siap take profit ketika dia di dekat-dekat area 5.700. Seperti itu. Nanti kalau misalkan dia breakout gimana mas? Ya tinggal beli lagi aja gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak berhasil breakout, nah setidaknya kita ada cash untuk beli di bawah lagi. Seperti itu. Karena juga
Walaupun IHSG-nya udah cukup menarik, tapi belum ada konfirmasi kalau kita bullish. Jadi tetap masih agak susah untuk swing trading ini. Bahkan ini juga belum breakout ya untuk si Astra ini. Tinggal di-update aja di area resisten tadi 5.700 sampai 5.800. Untuk supportnya untuk saat ini ada di sini sekitar 5.025, area 5.000 lah. Itu support kuatnya si Astra. Tuh. Ya kita lihat apakah besok berhasil breakout. Volumenya pun bagus. Dan Astra berada di RSI 63. Artinya dia breakout RSI 62 ya. Ini salah satu ilmu baru yang saya pelajari. Kalau misalkan RSI-nya berada di atas 62 dan dia berhasil bertahan, itu saham bakalan kencang larinya. Tinggal kita lihat aja besok. Seperti itu. Lihat hari ini juga dia ada big akumulasi. Sebelumnya juga Astra udah dikumpulin terus. Bandar movementnya naik, asingnya juga naik kuat sekali. Dan dari moving average pun dia udah golden cross. EMA 20 memotong EMA 50. Ini sudah saham uptrend. Sahamnya lagi. Harganya udah di atas EMA 20 dan EMA 20 sudah di atas EMA 50. Bisa buat swing. Dan kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah yang 4.600-an, kalau misalkan mau buat swing jangka panjang atau jangka menengah, bisa gunakan moving average sebagai stop loss juga. Jadi selama dia masih di atas moving average 20 gitu ya, hold terus saja. Kalau misalkan dia turun ya diemin aja, yang penting dia masih di atas. Tapi kalau dia keluar, baru exit. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, gini. Dia masuk EMA 20 di sini ya. Ini entry, beli Astra, terus di hold terus. Nah, di sini dia keluar closing di bawah EMA 20, besoknya exit dulu. Exit di sini. Tuh, udah take profit kan, lumayan, beli di 4.700, exit di 5.500. Dan dia berhasil masuk lagi ke EMA 20, beli lagi. Terus di sini kan belum keluar ya, hold terus. Nah, keluarnya di sini 26 Januari. Berarti sell dulu di sini. Berarti entry-nya di sini 5.500, jualnya di 6.300. Dan setelah itu nggak usah entry lagi karena dia turun terus di bawah EMA 20. Dan sekarang kalau kemarin pakai metode itu masuknya di sini ketika harga 4.800-an. Cukup menarik blue chip dan Astra ini. Udah kelihatan kok dari flow-nya asing itu akumulasinya bagus sekali. Dia bagus lah ini Astra kalau menurut saya. Seperti itu. Untuk Astra, lanjut kita cek BBRI yang hari ini naik juga 2,6%. Tapi seingat saya juga BBRI ini belum breakout karena breakoutnya ada di area sekitar kalau nggak salah 4.000 sampai 4.100. Tuh. Nah, bagusnya hari ini dia udah rebound. Yang sebelumnya bisa calon candle, ini jadi bisa bikin ascending triangle. Tuh, ini 1, 2. Nah, ini tinggal tunggu breakoutnya. Semoga seperti itu. Hari ini BBRI naik 2,67% dengan volume yang lumayan juga. Walaupun MACD-nya dia calon-calon dead cross, tapi ternyata bagus IHSG-nya hari ini. Makanya cukup memprihatinkan ya IHSG kemarin tuh. Kalau pengumumannya jelek itu tapernya pasti saya yakin bakal IHSG bisa dalam itu. Tapi kebetulan aja bagus. Cuman memang sebenarnya udah kelihatan kok kalau bakalan bagus tuh. Tapi ya agak serem juga kalau nggak ada antisipasinya ya. Karena bisa aja walaupun asing udah inflow terus, tapi ternyata tapernya hasilnya jelek, terus langsung keluar lagi kan mereka juga bisa juga. Tapi kebetulan asing udah inflow dan tapernya bagus, nah sama asingnya dilanjutin. Kayak gitu. Cukup menarik BBRI ini. Angka area berikutnya dari sekitar sini 4.060 sampai 4.080. Mungkin amannya ya kita sebut breakoutnya di area 4.100. Dan sekarang posisi ada di sekitar sini 3.940. Tuh, dengan skenario ascending triangle 1, 2 breakout. Tuh, kalau misalkan dia bisa breakout, targetnya pun juga cukup menarik ya dari sini. Nah, pas sampai ke sini kena area resist di area 4.400. Itu kalau berhasil breakout. Kita lihat dulu aja kalau misalkan dia terus-terusan naik, breakout 4.100, nah itu ada potensi BBRI bisa ke 4.400. Dan kalau udah sampai 4.400 mungkin bisa hati-hati dulu buat teman-teman yang view-nya jangka pendek ya. Kalau yang buat jangka panjang sih selama masih oke nggak masalah. Tapi kalau view-nya jangka pendek ketika di 4.400 saya rasa bisa hati-hati karena itu adalah area resisten yang cukup kuat ya. Dia juga kayak Astra bisa potensi bikin inverted head and shoulder di 4.400. Ini 1, ini shoulder kiri, ini nanti bakalan jadi shoulder kanan headnya, lalu turun sekali lagi untuk bikin shoulder kanan tuh bisa. Atau dia bikin candle turunnya sampai sini doang juga bisa. Seperti itu. Yang pasti di 4.400 itu adalah area resisten yang kuat. Jadi saya rasa kalau view-nya jangka pendek bisa take profit dulu di sekitar 4.400.
masih lumayan. Kalau dari harga sekarang juga masih ada sekitar 12% ya. Kalau dari angka breakoutnya masih ada sekitar 8%-an. Seperti itu. Volumenya lumayan, MACD-nya juga bagus. RSI-nya belum di 62 ya, beda sama Astra tadi. Dan kalau kita lihat di sini sepertinya BBRI udah breakout falling wedge lagi. Setelah kemarin sempat false break ya, sekarang dia udah berhasil breakout lagi. Tinggal kita tunggu aja berhasil bertahan apa enggak. Dan kalau kita lihat dari moving average-nya juga dia masih belum golden cross. Jadi kalau misalkan dikomparin sama Astra ya, lebih maju si Astra tadi sih. Tapi ini juga menuju ke sana lah kalau saya lihat BBRI ini. Mungkin karena bobot dia lebih berat ya, seperti itu. Untuk dari akumulasinya cukup menarik. Sebenarnya kemarin belum kelihatan ada akumulasi, tapi setidaknya barangnya dari 16 Oktober itu belum dibuang semua untuk Bank BBRI ini. Baru keluar setengah lah. Ibaratkan kalau dia dari sini sampai sini serok 10 lot ya. Nah, ketika ke sini nih baru dibuang 5 lot. Jadi bandar masih punya 5 lot, tinggal diangkat lagi seperti itu. Foreign flow-nya pun juga bagus, masih ke atas. Seperti itu. Tinggal tunggu breakout aja sih ini kalau menurut saya. Itu BBRI. Next kita ke INKP. Nah, ini kemarin udah saya bahas ya, dan angka entry-nya pun tepat juga. Hari ini naik sampai 9 hampir 10%. Jadi INKP hari ini juga dibeli asing. Udah saya bahas dari lama INKP ini kalau dia udah menarik karena udah semakin divergent tapi belum ada breakout dan belum ada konfirmasi. Dan kemarin ternyata terjadi di sini 24 Agustus dia breakout dan volumenya pun bagus juga. Lalu kemarin beberapa hari yang lalu saya bikin area INT untuk INKP buat teman-teman yang masuk. Selamat lah, harusnya udah cuan lumayan ini. Saya buat area entry-nya di sini 6.600 sekitar 6.700. Itu ada konten beberapa hari yang lalu. Kenapa saya bikin di situ? Karena itu dia potensi kena resisten di sini 7.200 dan bisa koreksi. Tuh. Dan untuk view-nya INKP ini ada inverted and shoulder juga, shoulder kiri. Ya, biar jelas ya. Makanya kenapa saya suruh antri di 6.700 juga, karena memang ya ini ada pola yang dia coba untuk bentuk. Dan dari volume pun bagus sekali ya INKP ini. Ini ada shoulder kiri, lalu ini ada head-nya. Nah, kemarin waktu dia rebound, kalau nggak salah waktu di sekitar sini deh, saya bilang tunggu aja di 6.700 waktu konten tuh. Lalu dia turun ke 6.700 dan sekarang jadi inverted head and shoulder. Sudah breakout dan volume breakoutnya pun juga bagus. Seperti itu. Lalu target kenaikannya dari patternnya ini ada di sekitar sini. Nah, masih lumayan ya, masih 14%. Ini juga saham ngebut. Target kenaikannya untuk INKP ini ada di sekitar 8.000. Dan saya rasa nanti ketika di 8.000 dia bisa bikin inverted head and shoulder juga. Ini shoulder kiri. Ini nanti calon bikin head. Nah, nanti dia bisa turun lagi untuk bikin shoulder kanan. Jadi saran saya kalau misalkan teman-teman trading cepat, bukan untuk, walaupun kalau ini mau di hold terus aja juga targetnya masih tinggi ya, karena ini falling wedge ini. Kalau nggak salah targetnya sekitar sampai sini 10 ribuan, 9 ribuan ini untuk dari pattern falling wedge-nya ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau keluar masuk ya bisa mulai consider take profit di area 8.000 dulu. Itu cukup menarik di 8.000 karena ada resisten yang cukup kuat. Nanti ketika dia bikin retrace, bikin shoulder kanan atau bikin handle kanan, nah teman-teman bisa masuk lagi seperti itu. Untuk sekarang posisi saya rasa di hold aja kalau teman-teman kemarin ngikutin dan serok di 6.700-an ya di konten beberapa hari yang lalu. Nih, volumenya juga bagus untuk INKP ini. Dan area 7.000 harusnya udah jadi support. Jadi sepertinya dia ke 8.000, lalu ke 7.000 lagi baru naik lagi. Gitu bisa. Atau enggak bisa dia langsung ke 7.000 terus breakout, itu bahkan lebih tinggi juga. Seperti itu. Nanti kita lihat aja mana yang terjadi. Yang penting udah bagus volumenya juga. Nah, hari ini ada big akumulasi besar sekali dari broker BK untuk INKP ini. Sebelumnya tanpa akumulasi ya. Lalu hari ini dia ada big akumulasi. Dia juga ada di atas EMA 20 dan sekarang udah closing di atas EMA 50. Tinggal tunggu golden cross aja, itu bakalan cakep banget. Dan teman-teman pasti tahu ya, namanya kertas-kertasan ini kalau gerak ugal-ugalan sekali. Seperti itu. Untuk RSI-nya pun juga dia sudah berada di atas, belum ya, masih 6194, belum 62. Besok misalkan bisa breakout, saya yakin bakal ngebut INKP ini. Seperti itu. Tadi bisa digunakan aja patokan-patokannya untuk hold si INKP. Sekalian kita cek adiknya si T-Kim, karena biasanya ini kalau gerak bareng ya T-Kim INKP ini. Berbeda dengan si INKP, T-Kim hari ini ada distribusi.
Cuman samanya adalah yang nyerok si BK juga, sama kayak si INKP tadi. Nah, untuk Tekim ini juga udah breakout juga. Tapi kalau dibandingkan volumenya pun juga udah bagus untuk si Tekim. Dan hari ini dia naik 6%. Kemarin juga setupnya mirip-mirip ya sama si INKP. Tunggu waktu dia retrace masuk di area sini sekitar 6.700 biar jadi inverted head and shoulder. Dan kalau kita lihat sudah breakout harusnya karena neckline-nya itu ada di sekitar 7.000 ini. Tapi masih belum ada pergerakan naiknya seperti itu untuk si Tekim ini. Tapi juga udah cukup menarik Tekim ini. Dan kalau misalkan dia ini hitungannya sudah breakout ya, karena volumenya udah besar, targetnya pun juga cukup tinggi juga untuk dari inverted head and shoulder-nya sekitar 7750 sampai 8000 juga. Bentuknya pun juga sama karena memang ini mirip banget ya INKP sama Tekim ini. Kalau gerak ya bareng. Dia resistennya juga di dekat 8000. Jadi nanti bisa lihat juga ketika udah di harga 8000. Kalau 8000 nggak berhasil breakout, saya rasa bisa take profit dulu. Dan nanti ketika turun lagi atau bikin handle retrace, nah itu bisa masuk lagi seperti itu. Tapi kalau misalkan mau di hold terus, harusnya masih oke juga karena dari falling wedge ini targetnya si Tekim juga cukup tinggi. Start dari divergennya itu sekitar 9400 sampai 9900. Tapi target ini cuma by teori ya, bisa nggak hit juga. Jadi jangan langsung wah target masih 9000 kok besok HK full margin kata CCS gitu. Tapi ya jangan juga kayak gitu. Kita update tiap hari, cukup menarik. Ini udah berhasil breakout ya, kakak adik dua ganteng ini yang kalau jalan ugal-ugalan semua seperti itu kan. Dia memang udah divergent dari lama, harganya turun terus tapi indikatornya ke atas terus tuh. Dan akhirnya kemarin dia tidak membuat low baru, terus berhasil breakout dengan volume dan ya udah sekarang saatnya naik seperti itu. Untuk dari RSI juga kalau INKP tadi udah ya. Oh belum, masih di 61-an. Kalau si Tekim ini agak masih lumayan jauh di 53. Tapi harusnya nanti gerak bareng kok Tekim sama INKP itu. Malah bahkan biasanya bagusan si Tekim geraknya. Tapi nggak tahu juga kalau ternyata sekarang INKP ya, karena ada obligasi juga, ada kepentingan lah di dalam. Cukup menarik juga. Dari akumulasi tadi, hari ini belum ada akumulasi untuk si Tekim, beda sama INKP ya. Tapi udah cukup menarik juga kalau menurut saya. Seperti itu. Itu untuk dua kertas. Lanjut kita cek si Antam, aneka tambang. Nah, kita cek nikelnya dulu. Nah, jadi kemarin nikel tuh juga ikut turun ya. Dari ini kan dia kan udah sampai puncak nih. Puncaknya kan terakhir di sini. Itu atau bulan Januari sebelum IHSG crash ya. Puncak, lalu nikel crash, IHSG juga crash, tapi sekarang dia kembali ke atas lagi. Dan kemarin sempat sampai menyentuh high-nya lagi ya, lalu belum kuat breakout dan turun. Ini juga kemarin efek dari isu taper itu, karena itu bakal ngefek ke komoditas juga ketika taper itu terjadi. Dan Antam pun turun sampai ke trendline awalnya lagi. Bahkan seremnya dia membuat lower low ya, karena ini lower low, lower high, lower low. Nah ini tinggal kita lihat, dia harusnya bisa breakout sini. Karena kalau misalkan nggak bisa breakout dan dia membuat lower high lagi, nah itu baru agak serem sih. Cuman kalau kita lihat dia udah break dari lower low-nya. Ya tinggal kita lihat aja nanti. Setelah kemarin dia kena trend ini ya, garis trend, dia rebound. Terus ini kok saya rasa dia bisa calon-calon cup handle juga ini. Ini cup, ini calon handle. Dengan target kenaikannya nah bisa breakout berarti. Ya intinya gini aja, ini sesuatu yang penting. Harga nikel ini untuk Antam ya, kita tinggal lihat aja. Yang penting sekarang dia masih uptrend karena masih bertahan di trend lainnya. Terus juga udah berhasil rebound dan mau bikin pattern reversal. Cuman yang penting adalah bagusnya tunggu setelah dia breakout 20.000 ini. Kalau dia breakout, saya yakin Antam tuh breakout 2700, Inco dan lain sebagainya. Nanti tinggal dilihat aja. Bahkan sekarang harganya pun juga sudah divergent. Nah hari ini Antam juga rebound juga, tapi volumenya masih kecil ya, naik 2,21%. Dari MACD pun dia juga terlihat mau golden cross arah-arah ke sana, tapi masih belum juga seperti itu. Masih di dekat area buy. Sebenarnya kemarin serem kalau misalkan Antam jebol 2240 ini, karena saya lihat ada inverted cup handle ya. Ini cup, ini handle, dan saya yakin kalau misalkan hasil rapatnya itu jelek, taper terjadi dan nikelnya juga turun, itu Antam bisa jebol. Ini ada inverted cup handle, turunnya pun lumayan dalam juga. Tapi ternyata alhamdulillah hasilnya bagus.
dia berhasil rebound dan hari ini naik 2,21%. Untuk resisten terdekat di sini 2340. Jadi area buy-nya sebenarnya dari sini 2200-an lah, 2230-an ini area buy-nya si Antam. Kalau misalkan dia bisa breakout 2340, lanjut dia bisa ke sekitar sini, sekitar 2430. Lalu kalau breakout lagi bisa ke 2500 sampai 2600. Dan kalau breakout baru 2700, dan kalau breakout baru bakal triple bottom. Bottom 1, bottom 2, bottom 3. Targetnya kalau nggak salah sekitar sampai sini 3000-an untuk si Antam ini. Cukup menarik. Alangkah lebih baik, tapi ya kalau saran saya kalau teman-teman mau masuk yang belum punya barang bisa tunggu sampai breakout sekalian, karena takutnya juga ditanggung ya, buat naik buat turun, buat naik buat turun, nggak breakout. Tapi kalau teman-teman udah punya barang bakal nyangkut, kalau yakin breakout harusnya sih ini saat average down yang tepat untuk si Antam, seperti itu. Dilihat dalamnya Antam hari ini juga ada big akumulasi yang besar, tapi memang dari bandar movementnya dia masih naik terus dan cakep. Harga sekarang baru di harga konsolidasi. Itu untuk Antam. Lanjut kita ke LPPF yang udah deket resisten juga ini, yang hari ini juga naik 8%-an. Nah, hari ini LPPF melanjutkan kenaikan kemarin. Setelah kemarin shooting star ya, cukup tinggi shadownya setelah menyentuh 2800 sampai 2880, lalu ambrol. Nah, sekarang LPPF naik lagi 8%-an, tapi volumenya tidak sebesar kemarin tuh. Dan dia sekarang closing di 2780. Artinya apa? Sekarang LPPF ini dipucuk, teman-teman. Jadi saran saya kalau teman-teman mau masuk LPPF, kalau saran saya sih ya, lebih baik nanti dulu. Tunggu dia breakout sekalian, lalu retest. Nah, itu baru bagus. Dia breakout 2800, terus habis itu turun, retest 2800, baru masuklah di situ. Itu baru bakal lebih oke. Tapi kalau misalkan teman-teman udah punya barang di bawah sih, lebih baik hold aja LPPF ini. Masih oke sekali soalnya kalau menurut saya. Dia juga kemarin udah saya jelaskan ya dari akumulasinya. LPPF bagus, tinggal tunggu breakout aja. Cuman ada isu buyback juga yang biasanya itu bakal menekan harganya ya. Nanti kita tinggal update aja ke depan bagaimana. Kalau saya rasa sih dia mungkin dibikin ke 3000 karena maksimal buybacknya di 3000 ya. Sampai ke 3000 habis itu dibikin turun lagi. Karena memang ya kalau kita mau beli pun pasti harga lebih suka yang murah. Apalagi kalau perusahaan mau buyback seperti itu. Masih cakep LPPF ini dia juga long story banget ya. Dia long short dari harga 20 ribuan. Tuh, banyak gap juga di atas nih, kayak contoh di sini nih. Nih, 5 ribuan ini ada gap belum ditutup nih. 5.400. Terus di mana lagi nih? Yang ini juga belum ditutup ya. Tipis ini 12.000 ada gap. Terus juga ini ada gap 21.000. Apa iya sampai sana nggak tahu juga sih. Tapi kalau prinsipnya semua gap ketutup ya artinya ada potensi juga sampai ke sana. Tapi nggak tahu juga kan kapan juga. Siapa tahu tahun depan. Nah loh. Berapa ratus persen tuh. Tuh, cukup menarik sekarang ini. Cuman saya rasa kalau misalkan teman-teman belum punya barang, tunggu breakout sekalian. Jangan nafsu karena ini baru di area resisten. Takutnya beli di pucuk seperti itu. Kita lihat dalamnya, hari ini masih diakumulasi terus oleh si BK. Inilah yang saya suka dari grup-grup LiPo, LPPF kayak gitu ya. Bandar kalau akumulasi itu terang-terangan. Nggak pakai nyamar-nyamaran broker lain gitu, nggak. BK ya BK terus aja, kasih tahu detail-detailnya kayak gitu. Sama kayak waktu di sini ya, waktu dia diakumulasi terus tuh pakai broker KK itu dari harga 790 sampai sekitar sini. Nah, sampai sekitar sini 7 April ini. Pakai KK terus yang nampung barang itu. Dan sekarang ya udah sampai segini. Ini juga dia akumulasi pakai BK terus. Cukup menarik juga. Dari indikator juga dia udah dua sisi sih. Sisi pertamanya dia di atas RSI 62, artinya ngebut ini LPPF. Tapi sisi keduanya dia di area overbought. Jadi hati-hati juga kalau misalkan ada koreksi jangka pendek. Cuman ini RSI ya. Biasanya yang terjadi kalau misalkan dia koreksi juga koreksinya konsolidasi, malah bisa dimanfaatkan buat entry seperti itu. Itu untuk LPPF. Lanjut coba kita cek. Ini hampir semua saham bagus sih. Karena hijau semua ya. Kita coba cek Adaro. Yang hari ini sudah berhasil rebound juga. Ini mungkin yang mewakili batubara hari ini ya, Adaro aja. Nah,
Setelah kemarin dia false break, saya kira juga bakal cup handle aja, tapi ternyata false break dan turun lagi ke sini lagi pas sampai ke ascending triangle-nya. Lalu dia berhasil rebound dengan volume yang cukup, tidak terlalu besar ya, tapi juga tidak kecil seperti itu. Dan supportnya masih sama di area 1250 sampai 1240. Tuh, dia berhasil rebound, dan kalau saya rasa target dari Adaro ini ke sini lagi 1400 lagi. 1400, dan kalau misalkan berhasil breakout, baru dia bakal ke pattern ascending triangle-nya. Targetnya ini ya, kalau berhasil breakout 1400, baru dia ke sini sekitar 1600. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout 1600, bakal ada cup handle dan targetnya lebih tinggi lagi. Kalau saya rasa ini bisa terjadi, apalagi akhir tahun tuh harga batu bara itu bakal menggila, itu bakal katalis bagus banget. Dan kalau teman-teman mau ngecek ya, cek aja lah harga batu bara sekarang itu udah berapa, bandingkan sama tahun 2018, bandingkan sama tahun 2010, itu sekarang harga batu bara udah tinggi sekali, serius teman-teman. Dan itu nanti kenapa itu katalis positif ya, karena pasti pendapatannya saham-saham batu bara ini bakal meningkat juga gitu. EPS mereka tinggi dan dividennya gila-gilaan juga. Sama kayak ITMG ya, waktu di harga 30.000 itu dia dividen yieldnya aja 10%, karena per lembar itu dapat 3.000 rupiah. Saking gilanya harga batu bara waktu itu. Seperti itu. Cukup menarik kalau buat yang serok-serok di 1250 kemarin, bisa hold aja saya rasa. Tuh, kalau misalkan teman-teman yakin ini bakal breakout, ya silakan beli aja selama dia masih di bawah 1400. Tapi kalau mau buy on breakout, ya tunggu setelah dia breakout 1400 untuk Adaro ini. Seperti itu. Untuk akumulasinya kemarin-kemarin sebenarnya udah diakumulasi Adaro ini, cuman akhir-akhir baru didistribusi. Tapi ya masih oke juga, masih surplus lah bahasanya untuk akumulasinya. Baru konsolidasi aja ini saham-saham batu bara. Nanti kalau liar akhir tahun, wah itu bakal cakep banget sih. Sayang banget kok sampai nggak ngikutin. Kenapa? Karena kalau misalkan kita hold sampai tahun depan aja gitu ya, sampai awal tahun lah, itu nanti dah harga kapital gainnya udah gila-gilaan, tambah dividen trapnya juga gila-gilaan. Dividen trap lagi, dividennya juga gila-gilaan, seperti itu. Mungkin bisa kena dividen trap, tapi kalau average kita jauh di bawah ya gak masalah juga gitu. Yang penting exit kalau udah cuan. Itu untuk Adaro. Lanjut kita coba cek MNCN, sepertinya menarik ini. Ini juga yang masih dibeli oleh asing ya. Kayaknya banyak saham yang saya bahas hari ini karena marketnya bagus-bagus. Kita analisa banyak. Nah, oke, sayang banget MNCN ini belum berhasil breakout ya. Sedikit lagi, besok harusnya. Ini hari ini ada volume, dia naik, sempat breakout sampai ke 890, tapi closingnya di bawah 880 lagi. Tanggung banget sih ini. Tapi kalau udah kayak gini harusnya besok breakout ini MNCN ini. Dia juga banyak corporate action yang bagus, mau bagi dividen, mau burn saham dan lain sebagainya. Cukup menarik juga. Dia juga salah satu saham yang koreksi dalam tapi belum rebound ya. Dan kalau misalkan dia breakout, targetnya bisa, kemarin saya lihat ada inverted head and shoulder, dan targetnya bisa ke sini, sekitar sini 970. Itu target pertama. Ini ya, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Target pertamanya di sekitar 970, tapi kalau misalkan bisa lanjut, ya ada potensi juga bisa ke sini sekitar 1000-an. Tuh, tinggal kita lihat aja untuk MNCN. Yang penting saya lihat dari saham-saham grup MNC ini baru ada sesuatu semua di dalamnya. Serius teman-teman. MNCN, BHIT, BCAP, Kepik, terus juga apalagi ya BABP, itu baru ada something fishy di dalam, seperti itu. MNCN aja yang agak lemot ini, dan dia belum berhasil breakout juga. Dilihat dalamnya juga setelah dia didistribusi terus, akhir ini juga ada akumulasi dan cukup menarik juga dari price actionnya. Tinggal tunggu breakout aja ini 880-nya, dan saya yakin harusnya besok breakout. Kalau misalkan masuk gimana mas? Nah, tunggu aja waktu dia retest. Kalau misalkan dapat barang di 880 juga nggak masalah. Tapi kalau nggak dapat barang, tunggu dia naik, retest, nah baru entry terus ikut naik. Biasanya tetap retest dulu kok. Seperti itu. Resisten terdekat di sini sekitar 940 untuk yang terdekat ya. Seperti itu. Untuk MNCN, wah ini hampir semua saham memang bagus ya baru kayak gini nih. Kita lanjut coba cek Wika dulu. Ini mungkin yang mewakili saham konstruksi aja. Saya juga melihat sesuatu di Wika karena price actionnya mengatakan seperti itu ya. Kemarin Wika naik di sini, naik 7%. Lalu saya bilang jangan masuk dulu karena ini juga dia masih ada resisten ya. Dan dia masih belum ada konfirmasi sebenarnya udah ada sih ini. Kalau misalkan kita lihat ya, ini dia swing high, di sini swing low, dan dia sudah rebound. Cuman hari ini dia masih berada di bawah
di area resisten. Nih, low-nya ini 955 itu kan area resisten ya, dan dia masih closing di 950. Tapi setidaknya udah ada konfirmasi kedua teman-teman. Swing high, swing low, buat higher low, terus rebound. Cukup menarik. Kalau misalkan dia breakout sini 965 bisa bikin cup handle juga. Ini cup, lalu ini handle. Target kenaikannya ada di sekitar sini, sekitar 1080. Tuh, itu untuk si Vika ini. Dan kalau misalkan teman-teman mau entry, alangkah lebih baik tunggu dia breakout 955 sekalian. Karena ini sebelumnya area support ya, sekarang jadi area resisten. Tunggu dia breakout, retest, masuk di 955. Target ya minimal kesini lah untuk resisten terdekatnya. 1040-an ini, banyak resisten di sini ya. Seperti itu. Dan memang biasanya juga akhir tahun siklusnya, ya siklus semua saham dia. Tapi memang konstruksi biasanya di akhir tahun. Mungkin dia mau comeback, bisa juga ya, siapa tahu. Karena kalau konstruksi jalan itu juga gila-gilaan. Nih, waktu kemarin corona itu, nggak usah corona deh, dari bulan September aja. September ketika dia jalan aja dari harga 1000 sampai ke harga 2400. Itu lumayan banget. Nanti kita tunggu konfirmasinya aja. Semoga ya skenarionya untuk konstruksi ini dia ke sini 1145 terus turun lagi ke 955 bikin inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan terus rebound ke atas. Nanti masuknya bisa di sini sekitar 955 seperti itu. Di dalamnya hari ini ada normal akumulasi. Setelah sebelumnya didistribusi terus, mulai ada akumulasi kecil-kecilan. Dan hari ini yang serok si MG sama BK. Seperti itu. Cukup menarik sih. Ini dia udah membuat konfirmasi kedua soalnya. Waktu dia buat swing low, dia berhasil membuat higher low. Kalau misalkan dia turun ke sini lagi, artinya konfirmasinya gagal. Atau bahkan dia jebol, ya ini namanya dead cat bounce. Sekarang akhirnya dia membuat lower low lagi. Seperti itu. Nah, masuk kita ke yang merah-merah. Apakah ada yang menarik? Sepertinya tidak ya. Masih saham-saham rebound juga semua. Kita coba cek yang losers aja hari ini. Ada PMMP ternyata kena stop loss ya. Kemarin yang saya bikin konten dari minggu PMMP. Kita coba cek BBKP mungkin ya. BBKP sama DMMX aja untuk yang merah-merah. BBKP udah bukan kepala 5 lagi, dia sudah berada di bawah 500. Sebenarnya kemarin BBKP itu udah bagus banget teman-teman, serius. Dia mau bikin bullish penan ya, tapi malah dibikin breakdown dan turun langsung, katanya beritanya masih tarik-tarikan sama Bosowa. Dan sekarang dia udah di bawah 500 lagi. Dan ini malah jadi kurang bagus ya, karena takutnya adalah ini inverted cup handle. Ini cupnya, lalu ini handle-nya. Dan dia udah jebol, neckline-nya 510 ya. Bahkan udah retest hari ini high-nya sampai 510, tapi turun lagi, seperti itu. Sisi bagusnya, dia breakdown-nya volumenya masih kecil, jadi ini rawan false break juga. Dan dia udah deket area support, itu deket-deket sekitar 480 sampai 472. Itu supportnya si BBKP. Kalau misalkan dia bertahan, kalau menurut saya masih oke sih untuk BBKP ini. Tapi kalau jebol, ya wassalam. Dia juga ada gap sampai sini ya, 580-an ini. Kemarin nutup gap doang ternyata. Breakdown, retest, terus turun dalam. Seperti itu. Dilihat dulu aja nanti kalau misalkan dia bikin candle pembalikan arah, bisa masuk di sana. Tapi kalau udah punya barang ya harus diatur ya, modalnya jangan sampai keseret dalam. Tuh, lucu aja sih. Kemarin waktu di sini beritanya Bosowa akhirnya keluar, terus waktu di sini beritanya Bosowa waktu ARB yang di sini Bosowa masih belum mau keluar. Seperti itu. Jadi ya tetap kita harus stick dengan technical analisisnya aja. Untuk view-nya masih belum kelihatan saya. Mungkin yang terdekat yaitu inverted cup handle itu. Ini cup, lalu ini handle-nya. Jaraknya sih lumayan dalam, tapi kalau dilihat dari volumenya harusnya ini tidak tidak beneran lah. Seperti itu. Dia juga sampai EMA 50, harusnya bisa jadi support kuatnya ini untuk BBKP ini. Seperti itu. Hari ini juga ada distribusi, jadi lebih baik lihat-lihat dulu. Seperti itu. Lanjut kita ke DMMX. DMMX hari ini turun 2,64% juga, dan volumenya kecil-kecilan ya waktu dia konsol ini. Kenaikannya pun juga sudah beda kemiringannya ya, pergerakannya dia di sini ya anggap 30 derajat lah waktu dia strong uptrend, tapi sekarang udah 45 derajat karena memang harganya udah tinggi ya. Biasanya ini baru fase reakumulasi. Tuh,
Dan sekarang dia berada di 3300. Seingat saya supportnya tuh di dekat sini 3250-an lah. Ini supportnya si DMMX. Kalau area konsolnya sampai ke sini 3200. Selama dia masih di atas 3200, kalau menurut saya masih oke. Ada potensi naik, cuman menunggu volume yang besar aja. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa bertahan di atas 3200, dia bisa konsol lagi sampai ke 2900-an. Seperti itu. Kalau kita lihat dari swing terakhirnya aja, DMMX ini belum divergent juga ya. Ketika dia swing terakhirnya setinggi ini, dari harga 1400 sampai 3000. Gila emang. Itu dia belum divergent, artinya trennya masih kuat. Seperti itu. Dan kalau teman-teman mau masuk, saya rasa masih ada potensi. Yang penting harus ketat stop lossnya karena udah naik tinggi banget ya. Ini DMMX ini bisa rawan buangan juga. Tapi kalau kita lihat dalamnya, si TF terus nampungin terus. Jadi mungkin biasanya ini fase reakumulasi dan ya baru nampungin barang untuk si DMMX ini. Seperti itu. Cukup menarik, bisa dipantau. Kalau misalkan mau buy on breakout ya tunggu dia breakout 3460. Tapi kalau mau buy on weakness bisa di dekat-dekat area 3300 sampai 3200. Yang penting stop loss jangan sampai lupa. Seperti itu. Nah, lanjut kita masuk ke yang hijau-hijau. Kira-kira ada yang menarik apa nih? Nah, kita coba cek agro ya. Agro ini juga cakep banget teman-teman. Kalau buat teman-teman yang ngikutin konten saya kemarin-kemarin, saya kasih area untuk entry, itu hit dan sekarang udah naik tinggi. Nih ya. Kalau nggak salah waktu di sekitar sini, waktu dia naik di sini ya, saya bilang agro ini ada resisten kuat di sini di area 2450-an dan jangan masuk di sana karena dia ada potensi retrace. Waktu itu skenario-nya juga persis seperti ini. Saya bilang dia ada potensi bikin inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Dan akhirnya dia retrace lagi sampai ke low-nya sini sekitar 2180. Tuh buat teman-teman yang ngikutin dan share di bawah, selamat sih, harusnya cuan ini. Dan saya rasa masih bisa di hold. Kalau saya lihat view-nya harusnya dia bisa breakout untuk sekarang 2460 ini. Kalau misalkan dia breakout 2460 artinya bakal ada inverted head and shoulder dan dia target bisa ke sekitar sini. Pas high-nya lagi dekat-dekat 2900. Itu kalau dia berhasil breakout inverted head and shoulder. Seperti itu. Buat teman-teman yang mau masuk, saran saya tunggu dia breakout sekalian. Amannya dia breakout 2470 ya. 2470 itu. Tapi kalau misalkan dia nutup gap lagi ke sini 2220 pun juga bisa juga karena ini ada gap. Seperti itu. Jadi walaupun dia udah jalan tetap harus trading pair-nya jangan lupa untuk agro ini. Lihat dalamnya hari ini ada normal distribution. Dan kalau saya lihat juga, ya ini entah mau inverted head and shoulder, mau cup handle, sama aja sih. Intinya resisten di sini, neckline kuat ya, sekitar 2500 lah, 2500 sampai 2420, itu resisten kuatnya. Seperti itu. Untuk supportnya ada di sekitar sini, 2200-an untuk si agro ini. Seperti itu. Nah, mungkin itu terakhir aja karena kita udah banyak yang dibahas juga ya. Kontennya juga udah cukup lama. Yang penting untuk yang masalah grup bisa ngikutin tadi di awal dan bisa ikut grup videonya ya untuk ketentuan cara masuk grupnya. Seperti itu. Oke. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.